Horibanyu mas tuku nopia digarang nganggo suluh kenalna inyo ngavia tunisa saking kontingen W 30. Apa kabar sobat PMR? Aku harap semuanya dalam kondisi sehat dikarenakan akhir-akhir ini cuaca yang tidak menentu, bahkan seringkali terjadi kecelakaan dan bencana alam yang memakan banyak sekali korban. Sobat PMR, udah pada tahu belum sih apa yang perlu dilakukan bila ada korban yang mengalami kecelakaan yang menyebabkan kekurangan darah? Jadi, jika seseorang mengalami kecelakaan atau sakit yang menyebabkan kekurangan darah, nyawanya dapat terancam dan memerlukan transfusi darah. Kamu nanya, apa itu donor darah? Sini, aku kasih tahu ya. Donor darah yaitu menyumbangkan darah dengan tujuan transfusi darah. Sedangkan transfusi darah ialah proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi syarat ke orang yang membutuhkan. Darah yang dipindahkan dapat berupa darah lengkap. Darah lengkap yaitu darah yang memenuhi semua komponen darah. Komponen darah antara lain plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Secara umum, darah dibedakan menjadi 4 golongan. Yang pertama, golongan darah A. Golongan darah A yaitu golongan darah yang memiliki antigen A dan antibodi B. Yang kedua, golongan darah B, yaitu golongan darah yang memiliki antigen B dan antibodi A. Yang ketiga, golongan darah AB, yaitu golongan darah yang memiliki antigen namun tidak memiliki antibodi. Yang keempat, golongan darah O. Golongan darah O yaitu golongan darah yang memiliki antibodi tapi tidak memiliki antigen. Eits, menjadi pendonor juga harus memenuhi syarat loh. Syarat-syarat donor darah antara lain: 1. Laki-laki atau wanita berusia 17 hingga 60 tahun. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani menurut pemeriksaan dokter. Yang ketiga, berat badan minimal 45 kg. Yang keempat, kadar hemoglobin minimal 12,5 gram per desiliter. Yang kelima, tekanan darah sistolik 100 hingga 180 mmHg dan distolik 50 hingga 100 mmHg. Yang keenam, tidak menderita penyakit berisiko tinggi seperti HIV atau AIDS, sifilis, hepatitis, kanker, jantung, hati, dan lain-lain. Yang terakhir, wanita yang sedang haid, hamil, menyusui tidak diperkenankan untuk mendonorkan darahnya. Setelah memenuhi syarat, kita dapat langsung ke UTD atau unit transfusi darah menjadi calon donor. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengisi formulir yang berisikan data diri dan riwayat kesehatan. Petugas memeriksa kesehatan calon donor sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Asisten transfusi darah atau ATD yang sudah ahli akan mengambil darah calon donor selama kurang lebih 10 menit dengan aman. Pendonor akan mendapatkan kartu tanda anggota donor darah sebagai bukti bahwa pemilik telah mendonorkan darahnya. Nah, kita jadi tahu nih betapa pentingnya darah yang didonorkan oleh relawan bagi mereka. Sebagai PMR Wira yang telah memenuhi syarat, kita dapat berperan menjadi pendonor. Selain menjadi pendonor, kita dapat mengadakan pendidikan, sosialisasi, dan edukasi tentang donor darah. Jenis donor darah dibedakan menjadi 2. Yang pertama, donor darah sukarela, yaitu seseorang yang mendonorkan darahnya secara sukarela tanpa mengetahui untuk siapa. Yang kedua, donor darah pengganti, di mana seseorang itu diminta mendonorkan darahnya dan tahu untuk siapa darahnya diberikan. Adapun manfaat donor darah, yang pertama, menambah kepuasan batin karena darah yang kita donorkan dapat menyelamatkan jiwa seseorang. Yang kedua, kesehatan kita menjadi terpantau karena kondisi kita akan diperiksa secara teratur. Yang ketiga, badan menjadi lebih sehat karena tubuh memproduksi darah yang baru. Yang keempat, dapat bergabung dalam organisasi PMI untuk menambah relasi atau teman. Yang kelima, meningkatnya jumlah DDS atau donor darah sukarela akan meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan dan kepedulian sosial.
Sobat PMR, udah pada tahu belum sih gimana ya rasanya jadi pendonor? Maka dari itu, yuk kita wawancarai salah satu relawan yang ada di UTD atau Unit Transfusi Darah. Ayo. Permisi Kak, boleh ikut duduk nggak? Iya, boleh. Maaf mengganggu waktunya. Di sini aku mau mewawancarai kakak mengenai kegiatan kemanusiaan yaitu donor darah. Walah, iya Kak. Kenalin, aku Afiatunisa dari PMR Wira SMK Ma'arif NU 1 Cilongok. Dengan kakak siapa ya? Nah, saya Salsabila Rahmadani, Kalau boleh tahu umurnya berapa kak? 18 tahun Kak. Oh, dari mana? Saya asal dari Aji Barang. Oh, saya dari Cilongok. Kebetulan ini kita habis donor darah ya? Iya nih, habis donor darah. Ini pertama kali atau sebelumnya udah pernah donor darah nih? Enggak sih, udah kedua kalinya. Oh, kalau boleh tahu, kakak tahu nggak sih apa itu donor darah? Setahu saya sih, donor darah adalah proses pengambilan darah dari seseorang dan disimpan untuk digunakan bagi orang yang membutuhkan. Oh, lebih tepatnya menyumbangkan darah ya kak? Iya, Alasan kakak berdonor darah itu apa? ingin membantu sesama dan agar badan kita menjadi sehat. Kira-kira sakit nggak sih kak abis donor darah? Kalau pertama kali merasa sakit sih. Kalau sudah terbiasa mungkin tidak merasakan sakit. Gitu. Iya, Kak. Lalu ada efek sampingnya nggak sih kak? Kalau efek sampingnya itu ya ada sih, seperti memar, terus pusing, dan juga nyeri. Gitu. Nyeri di bagian abis donor darah ya kak? Iya. Lalu ada pesan atau kesan nggak kak? Sepatah dua patah kata buat yang lagi nonton. Jangan takut donor darah, karena donor darah adalah untuk membuat badan kita menjadi lebih sehat. Baik, terima kasih kak. Maaf mengganggu waktunya. Ya, sama-sama. Ingat, setelah donor darah, pastikan istirahat yang cukup dan mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung protein yang tinggi, serta mineral dan vitamin seperti B12 dan zat besi. Gimana nih Sobat PMR? Tertarik jadi pendonor? Sesuai dengan moto UTD, donor darah selamatkan jiwa. Mari donorkan darah. Setetes darah kita berguna bagi mereka. Gunung Slamet warnanya biru, dicedaki jadi ijo wit-witan cemara. Menawa ana sing keliru, aku nyuwun ngapura.